Bangun, bangun, sahur, sahur. Ayo Dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih, alhamdulillah. Sahur, sahur, sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan. Wa anzala alaina fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil kiram. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Yang kami doakan guru kita dan para pemirsa, ayahanda bunda yang sekarang sedang melaksanakan ibadah sahur dimanapun berada, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dari akil balik hingga saat ini. Allah angkat semua persoalan-persoalan hidup kita. Allah berkahi kehidupan kita, Allah muliakan, Allah bahagiakan kehidupan kita semuanya. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh solehah. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Pertama, puji syukur wajiblah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur. Salawat, salam semoga selalu tercurah dan selalu kita bacakan kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda bunda, para pemirsa, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan atau sebentar lagi kita Idul Fitri akan datang ya. Perasaan ibadah shaum baru kemarin kita laksanakan, tapi tahu dan itulah memang waktu. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Waktu itu ya, waktu yang kita jalanin itu ya tahu-tahu Ramadan sudah seminggu, tahu-tahu sudah setengah bulan, tahu-tahu mau lebaran. Itulah waktu. Ayahanda bunda, banyak yang bertanya begini tentang magnet rizki ke pribadi saya. Apa sih, kenapa sih kita itu belajar di magnet rizki, khususnya nanya tentang pribadi saya. Saya jawab, wah itu luar biasa, magnet rizki itu ilmunya para wali. Yang kedua, kenapa saya belajar magnet rizki? Karena salah satu ilmu motivasi yang tarikhnya itu pengambilannya itu dari Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Saya lihat itu ya magnet rizki. Coba aja kalau kita ikut pelatihan. Oleh karena itu, ayahanda bunda yang belum pernah mengikuti pelatihan magnet rizki, coba deh ikuti campnya, atau sebelum mengikuti camp, ikutin materi-materi magnet rizki di YouTube. Walaupun itu mirip, tapi kalau kita ikut campnya itu dapat
sirrun min sirillah, kayak ada getarannya beda. Gitu. Semua tujuan ibadah kita itu pasti kita dijadikan, Allah menjadikan kita itu untuk orang bertakwa. Kalau orang bertakwa, itu apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita sampaikan, pasti terwujud. Kalau dalam magnet rezeki, pasti kita menjadi manusia ajaib. Puasa umpamanya kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Pasti kamu sekalian akan menjadi orang yang bertakwa. Dalam Al-Baqarah, ini saya bawa kitabnya, tadi tafsir Jalalain. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu. Nih, ini yang kameramen. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nih kameramen manusia bukan nih? Manusia ya. Semuanya manusia yang hadir nih. Ini supaya stressingnya cakep nih. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. U'budu, sembahlah Rabbakum, Tuhanmu. Tuhan yang mana? Gitu. Tuhan alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Menciptakan kamu, walladzina min qablikum. Bukan hanya menciptakan kamu, tapi walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua jadi orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah berfirman begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, tuh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa saja yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Jalan keluar, semua berjalan keluar dari persoalan hidup kita. Yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah bertakwa, kata Allah, Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang di luar nalar kita. Min haitsu la yahtasib itu kita akan dijadikan orang ajaib. Orang ajaib itu seperti apa? Orang ajaib itu, semua itu kita punya keajaiban. Memang keajaiban itu macam-macam. Ada yang haram, ada yang bisa dipelajari, ada yang halal tapi tidak bisa dipelajari. Halal tidak bisa dipelajari. Itu hak prerogatif Allah. Contohnya mukjizat kepada Rasulullah. Mukjizat atau irhas. Kalau irhas itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Rasul atau diri Nabi sebelum dia diangkat jadi Rasul. Itu namanya irhas. Umpama Nabi, ketika ada salah satu Nabi yang begitu keluar langsung bisa ngomong, itu namanya irhas. Itu bukan mukjizat. Kalau mukjizat sudah menjadi Rasul. Atau kejadian pada diri Nabi Muhammad sebelum umur 40, itu namanya irhas. Kalau setelah umur 40, itu namanya mukjizat. Kalau kepada orang-orang yang ahli ibadah, para ulama, para kiai, para wali, itu namanya karomah. Namanya karomah. Atau namanya hikmah. Jadi, wa kullu ma jaza lin nabi mu'jizatan jaza lil waliyyi karomatan. Setiap segala sesuatu yang terjadi pada diri Nabi berbentuk mukjizat, itu bisa terjadi di diri manusia, para ulama, para wali, tapi namanya bukan mukjizat, namanya karomah atau namanya hikmah. Bedanya karomah sama hikmah begini, kalau hikmah
biasanya kita bisa mempelajarinya. Kita puasa, wirid, itu namanya hikmah. Tapi karomah, kita nggak mempelajari, tapi tiba-tiba Allah memberikan kekuatan saja kepada diri kita. Itu namanya karomah. Nah, kalau kita bukan nabi, kita bukan ulama, kita bukan wali, apa bisa mendapatkan kemukjizatan itu atau keajaiban itu? Bisa. Kalau kita namanya ma'unah. Kata Imam Ghazali, wa kullu ma jaza lil waliyyi karamah jaza linnasi ma'unah. Jadi kalau kita mah sebutnya ma'unah. Tiba-tiba kok apa yang kita pikirkan kok terjadi ya? Kok? Nah, itu namanya kalau apa yang kita pikirkan bisa terjadi. Kalau kita sudah mentok ke derajat takwa, insya Allah kita semua, karena kita diperintahkan untuk ibadah saum, orang saum itu pasti ujung-ujungnya menjadi orang takwa. Kalau kita mentok jadi orang bertakwa tuh, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu menjadi kejadian. Padahal kita nggak minta gitu, cuma kepikir aja. Kayak Bunda siapa itu yang kemarin ditampil di Dokter Gembul itu kan, memikirkan sesuatu, pengen mobil, terjadi mobilnya. Tapi nggak minta. Nah, itu namanya tawajuh. Tawajuh itu bukan berdoa. Bukan minta, ya Allah beri saya, itu namanya doa. Kalau tawajuh hanya, kalau bahasa Inggrisnya gertes hati gitu ya. Gertes hati terjadi. Nah, itu namanya tawajuh. Bagaimana mendapatkan keajaiban itu? Satu, kata Rasulullah, hadisnya sahih ini. Kalau kita suka memuliakan dan membahagiakan orang lain, pasti itu akan terjadi. Min a'zamil ibadat, kata Rasul gitu. Allati tahtarikul hijaba fi akhiriz zaman hiya sa'yu fi qadai hajatin nas. Ibadah yang paling cakep tuh, allati tahtarikul hijaba, yang bisa kita melampaui batas gitu. Shoot, kita harusnya perjalanannya ini, perjalanan dari sini ke sini itu umpama 2 tahun. Tapi kita potong menjadi 3 hari atau 2 hari. Tahtarikul hijaba tuh. Fi akhir zaman, di zaman sekarang ini adalah fi qadai hajatin nas. Coba muliakan dan bahagiakan orang lain. Kata Nabi begitu. Jadi supaya kita punya cita-cita yang kira-kira kita punya persoalan lah. Persoalan nih, kalau jalan biasa ini bisa 3 tahun, 5 tahun akan selesai. Tapi karena kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Min a'zamil ibadat allati tahtarikul hijab, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu. Coba kita muliakan dan bahagiakan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang kita bisa. Kalau tidak bisa, dengan cara berdoa untuk mereka. Doakan, ya Allah, kita diajari oleh ustadz kita, oleh guru kita, ya Allah, muliakan dan bahagiakan orang itu. Angkat derajatnya, muliakan, bahagiakan, angkat persoalan-persoalan hidup kita. Itu kuncinya tuh. Kunci kita menjadi orang yang ajaib. Nah, memang di Magnet Rizki ini kita kan kayaknya selalu ngomongnya rizki aja. Duit aja. Kapan ngomongin akhiratnya gitu. Lah, ngomongin dunia itu, kalau kita sandarannya kepada Allah tuh, sandarannya kepada Allah, itu ibadah. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk ke akhirat. Cocok tanam kita pengen di akhiratnya senang nih. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan dunia dulu yang harus hasanah, bukan akhirat dulu. Kalau fid dunya hasanah, menurut tafsir Munir dan tafsir Ibnu Katsir,
fid dunya hasanah itu bil ilmi wal mal. Kalau kita punya ilmu agama, ahli ibadah dan punya harta, itu fid dunya hasanah. Kalau wafil akhirati hasanah, kita akan mendapatkan surga bighairi hisab. Kita masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk surga aja. Enggak kena pemeriksaan malaikat ini itu, enggak langsung. Nah, jadi jangan dikira kita ngomongin rizki itu nggak ada manfaatnya di akhirat. Justru orang yang mencari rizki, kalau cantelannya Allah itu ibadah. Dan kita, kata Nabi begini, man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alati wa sa'yan an ahlihi wa ta'attufan an jari ba'athallahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Udah paham nih semuanya terjemahnya. Jadi man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alah. Siapa yang mencari dunia isti'fafan, bukan memperkaya diri, tapi apa? Isti'fafan anil mas'alah, supaya kita itu tidak ada persoalan hidup. Kita kalau banyak dunia, banyak harta, kan enak. Anak mau sekolah kemana aja bisa. Mau sedekah apa aja, berapa aja kita bisa. Mau ngumrohin orang lain bisa. Mau ngajiin orang lain bisa. Tuh. Jadi jangan ngomong begini. Kita dibaliklah sekarang ya. Ngomongnya jangan ngomong dunia tapi untuk akhirat. Gitu. Istighfafan anil masalah. Wasayan an ahlihi, dan menjaga ahli keluarganya, anak, istrinya. Supaya apa? Menjaga, mempunyai jah. Apa jah itu ya? Mempunyai kehormatan di depan orang lain. Wa ta'atufan anjari. Jadi supaya tetangga-tetangga kita tuh enggak ngecilin kita. Ba'athahullahu yaumal qiyamah. Allah akan mengutus. Apa mengutus itu? Ba'athallahu yaumal qiyamah wa wajhu kal badri wa wajhuhu kal qamar lailatal badri. Nanti orang yang mencari rizki karena untuk istighfafan linnas, menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga istrinya dari sifat, supaya menjaga jahnya dari mereka, dari orang lain. Wajah kita kal qamar lailatal badri. Nanti kata Allah, wajahnya itu kayak bulan purnama, berseri-seri. Itu orang itu ketika mau masuk surga, luar biasa wajahnya. Padahal dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, bukan santri, tapi apa? Pengusaha. Tapi pengusahanya pengusaha yang hebat, yang 5 waktunya nggak ditinggalin, sodakohnya nggak ditinggalin, baca Qurannya nggak tinggalin. Jadi mencari rezeki itu bagian daripada ilmu tasawuf. Awas nih, mencari rezeki itu bagian daripada ilmu tasawuf. Satu, ilmu tasawuf itu, kita sebagai manusia, makhluk hidup itu, yang pertama, kalau kita masih hidup nih, tugas kita adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Nah, ayahanda bunda mungkin umurnya sudah kepala 4 lebih ya. Punya anak, punya cucu yang lagi pesantren atau lagi sekolah. Kita mah tugasnya bukan mencari ilmu. Yang tugas mencari ilmu adalah para mahasiswa, para pelajar, para santri itu. Tugasnya mencari ilmu. Kita mah umpama yang umurnya udah 40, udah ngurusin anak yang lagi sekolah, yang lagi di pesantren, bi'ibadatin. Tugas kita adalah ibadah.
zikir, wirid, baca Quran. Udah itu aja tugasnya. Ibadah, ngajar. Tuh. Ilmu itu, bil ilmi itu bisa belajar, bisa mengajar. Bisa mustami, ada 3 tuh ilmu itu. Bisa mengajar, bisa belajar. Kalau dosen itu namanya belajar, menulis. Itu bil ilmi. Au bi ibadatin, kalau kiai, ulama, ahli tasawuf, zikir. Kalau kita bukan apa-apa, tapi kita pengusaha, ya udah. Kita zikirnya itu, ibadahnya itu, tsummashtagil bil ilmi au bi ibadatin. Au bil ma'isyati wahtaronnal afdhala, atau kita dengan mencari rizki yang halal, wahtaronnal afdhala, itu yang cakep tuh. Jadi kita tugasnya apa nih? Mencari ilmu atau ibadah, zikir, atau kita harus jadi pengusaha tuh. Dalam azkiyahnya begini, tsummashtagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati wahtaronnal afdhala. Tsummashtagil bil ilmi, kita harus sibuk dengan mencari ilmu, au bi ibadatin atau zikir, atau mencari jadi pengusaha. Al afdhala, utamanya yang mana gitu. Makanya ada kemarin itu saya punya sahabat, seorang tentara ngomong begini, bukan petentara, polisi. Ustadz, saya mah pengen kayak orang-orang. Pengen apaan bang? Saya pengen hatinya tuh adem, ngelihat orang yang zikir aja, di masjid aja. Sementara saya itu sholat paling 4 rakaat kalau zuhur. Saya bilang, iya emang zuhur mah 4 rakaat aja dengan ditambahin. Masa zuhur 8 rakaat, kecuali pakai qobliyah ba'diyah. Bukan begitu Ustaz. Apa berhenti aja ya saya jadi polisi. Terus saya pengen ibadahnya supaya benar. Saya ngomong begini, bang, namanya ibadah itu tergantung kita. Kalau kiai, zikirnya kiai ya di masjid. Kalau zikirnya abang polisi, itu di jalan. Ngatur kendaraan kayak abang, karena polisi lalu lintas. Itu zikirnya polisi itu begitu. Jangan dibalik, umpama polisi zikirnya di masjid aja. Istighfar, sholawat di masjid. Sementara kiai ngatur di jalan, kan nggak cocok begitu. Nah itu namanya yakhtaliful hukmu biikhtilafil ashkhas. Yakhtaliful hukmu biikhtilafil azmina. Kitanya sebagai apa nih? Sebagai apa? Sebagai apa? Nah, kalau sebagai santri, ya yang benar belajarnya. Kalau sebagai guru, sebagai dosen, yang benar juga ngajarnya. Sebagai pengusaha, pengusahanya pengusaha benar. Karena apa? Nabi itu menyuruh kita untuk menjadi orang kaya. Apa kata Nabi? Idza kana fi akhiriz zaman la budda linnasi fiha minad darahim wad dananir. Idza kana fi akhiriz zaman, nanti di akhir zaman itu la budda linnasi fiha, wajib manusia itu minad darahim wad dananir, harus mempunyai dinar dan dirham. Artinya apa? Harus menjadi orang yang berkecukupan. Karena apa? Yuqimur rajulu dinahu wa dunyahu. Kalau orang kaya itu, yuqimur rajulu dinahu wa dunyahu. Akan bisa, kalau kita jadi orang kaya, bisa mengatur agama, bisa dakwah agama, bisa mengatur dunia. Kalau kita tidak kaya, mau nunjuk apapun, kita nggak dipercaya sama orang. Makanya minad darahim wad dananir ini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang tidak bergantung kepada orang lain. Artinya kita harus menjadi manusia yang berkecukupan. Bahasanya
kita harus menjadi orang kaya lah begitu. Jangan sampai kita apa-apa minta sama orang, naudzubillah wala'iyadzubillah ya. Jangan sampai itu. Kata Imam Syauqi begini, bil ilmi wal mal yabnin nasu mulkahum. Dengan ilmu agama dan harta, yabnin nasu mulkahum, manusia bisa membangun peradabannya. Jadi kalau kita pengen menjadi kuat, kita juga harus punya harta yang cukup. Punya harta yang cukup. Saya punya kawan. Dia bercerita tentang rizki itu ya. Kata dia begini, Ustadz, saya kok dagang kayaknya usaha apa aja nggak pernah gitu. Nggak pernah apa bang? Nggak pernah untung. Bahasa kerennya buntung aja. Jualan pulsa salah kirim mulu katanya. Terus jualan apa itu? Beras segala macam itu apa? 9 bahan pokok apa? Kalau balikin salah mulu, lebih mulu. Jadi yang ada bukan untung malah rugi. Akhirnya saya nggak gantilah. Mungkin saya cakepnya itu bukan di jualan, tapi apa, tani. Dia nernak ayam. Begitu nernak ayam, separuh anak ayamnya itu kena penyakit. Begitu panen, bukan untung malah buntung. Kenapa ya Ustaz? Nah, kata Malik bin Dinar dulu, Malik bin Dinar ini mungkin kalau sekarang golongan-golongan jet set ya, Malik bin Dinar. Malik itu raja, Dinar itu uang. Raja bin uang. Wah, cakep amat tuh kalau sekarang ada tuh. Malik raja, Dinar bapaknya namanya Dinar. Dianya namanya Malik. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu an. Kata Malik bin Dinar begini. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika. Apabila kamu itu merasa hatinya itu nggak tentrem. Qasawa itu apa? Qaswa itu ngelihat orang tuh nggak pernah seneng gitu, iri mulu. Wawahnan fi badanika, kita punya badan tuh kayak nggak pernah sehat gitu. Tiba kadang-kadang hari ini migrain, besok lemes apanya, besok penyakit ini lagi, kayaknya penyakit itu setiap hari ada. Wawahnan fi badanika wa khirmanan fi rizkika. Kalau dagang itu wa khirmanan fi rizki, kayaknya rizki kita itu ketutup gitu sama Allah. Khirman itu begini, ayahanda bunda, khirman itu beda dengan nakis ya. Jadi kalau dalam bahasa warisan itu ada hijab khirman, hijab nukson. Khirman itu sama sekali jualan apa nggak pernah untung. Mau tani, mau jualan kayaknya wa khirmanan fi rizkika. Fa'lam innaka takallamta fima la yu'nika. Ketahuilah orang model begitu tuh yang kita punya, naudzubillah min dzalik, punya hati yang keras. Hati kita keras. Nggak pernah lembut, dinasihatin orang malah kita yang marah. Padahal kita memang nggak bener. Wawahnan fi badanika, badan itu kayaknya nggak pernah sehat. Nggak pernah sehat. Wahirmanan fi rizkika, jadi rizki itu kayak ketutup gitu, nggak ada sama sekali. Fa'alam innaka takallamta, maka ketahuilah innaka takallamta fi ma la yu'nika. Orang model begitu, kata Malik bin Dinar ini, itu berarti tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga hatinya. Maka mari kalau kita pengen rezeki itu kita
rezeki kita baik, badan kita sehat, hati kita lembut, anak-anak kita juga soleh-solehah, belajarnya gampang, wawahnan fi badanika, mereka sehat-sehat. Jadi fa'lam innaka takallamta fil mal, jauhi ucapan-ucapan yang tidak berguna, jauhi ucapan-ucapan yang kira-kira nggak pantas lah. Nah, kalau dalam ilmu magnet rezeki, apa ini namanya? Jaga disiplin kata. Disiplin kata itu salah satu kunci untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Kunci untuk mendapatkan kesehatan. Kunci untuk mendapatkan hati yang lembut. Hati kita lembut. Hati anak-anak kita juga lembut, hati orang tua lembut, hati tetangga-tetangga kita menjadi lembut. Karena apa? Ada getaran dari diri kita. Karena kita menjaga mulut kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita. Jadi dalam ilmu magnet rezeki ini disebutnya disiplin kata. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Menjaga hati kita dan menjaga niat kita. Wa tahhiril qalba wa sahhihin niyah. Jaga hati dan perbaiki niat kita. Niat kitanya begini, hatinya begini. Nah, coba dijaga supaya hatinya bersih, niatnya bagus, gitu. Ar-ruju ilallah fil bidayah. Kata ulama, min alamati syefin nihayah ar-ruju ilallah fil bidayah. Jadi kalau kita pengen rezekinya gampang, digampangin sama Allah, kita menjadi makhluk manusia ajaib. Ar-ruju ilallah fil bidayah. Kitanya ikutin aja perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itu yang malam ini kita pelajari, diantaranya kata Malik bin Dinar apa? Menjaga ucapan kita, atau dalam ilmu magnet rezeki disiplin kata. Ini Malik bin Dinar kayaknya ikut magnet rezeki ya, entah disiplin kata gitu. Yang yang selain itu, selain disiplin kata, kata Nabi, min a'zamil ibadat allati tahtarikul hijab fi akhir zaman hiya sa'yu fi qadail hajat. Kata Nabi, muliakan dan bahagiakan orang lain. Oleh karena itu para wali-wali dulu itu kerjaannya memuliakan orang aja. Kalau dulu para wali-wali itu senangnya mencari kayu bakar, karena zaman itu belum ada gas, belum ada minyak tanah. Yang ada adalah kayu bakar. Itu pekerjaan paling mulia. Atau jadi tukang sapu di masjid. Itu paling mulia. Itulah cara para wali-wali Allah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah, karena sebentar lagi kita insya Allah memasuki waktu imsak. Mudah-mudahan Allah terima ibadah sahur kita, Allah terima ibadah puasa kita, Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Yang intinya adalah la'allakum tattaqun, ujung-ujungnya adalah kita menjadi manusia-manusia ajaib di dunia dan di akhirat. In uridu illal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dedek, sahur, bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun.
Terima kasih. Alhamdulillah. Sahur. Sahur. Sahur.